Halo semuanya, dalam video ini kami ingin melihat sejauh mana masyarakat atau mahasiswa kita masih memegang nilai-nilai kemanusiaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan melakukan eksperimen sosial dengan berpura-pura motor mogok. Apakah orang-orang di sekitar kita akan menawarkan bantuan dan jujur dalam mengembalikan barang yang jatuh? Mari kita lihat bersama. Bensinnya habis. Wah, mana aja mbak? Tak setor dulu, di depan ada tukang bensin. Mbaknya bawa nggak? Bawa. Ya udah, tak setutin ke depan aja mbak. Yuk, mbaknya bonceng saya aja, tak setutin. Berhenti. Sebenarnya mohon maaf ya Mas. Jadi kita itu sedang mengadakan eksperimen sosial. Gitu toh mbak. Iya. Jadi kita mau nanya nih, sebenarnya kenapa Masnya mau bantu kita? Oh ya, kita kan sebagai makhluk sosial kan mbak, tidak bisa yang namanya hidup sendiri-sendiri. Jadi kita ya naluri alami mbak, saling tolong menolong gitu mbak. Sebelumnya karena Masnya udah bantu kita, makasih banget ya Mas. Ini kita ada bingkisan sedikit. Nggak usah mbak, nggak apa-apa, saya ikhlas kok mbak. Iya nggak apa-apa Mas. Mbak, nggak apa-apa Iya, mbak. nggak apa-apa. Nggak, saya ikhlas benar nolongin mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas. Aduh, saya jadi nggak enak ya mbak. Nggak apa-apa. Oh iya. Makasih ya Mas. Iya, saya makasih juga, malah nggak enak dikasih bingkisan juga. Aduh, makasih Enggak, juga ya mbak. apa-apa. Waduh, makasih ya, mbak. Wah. Nggak apa-apa, makasih Mas. Ya, Kalau gitu saya langsungan ya, saya ada cara soalnya. Iya. Mari mbak. Iya, hati-hati Mas. Selamat siang teman-teman. Nah, kali ini kan kita akan melanjutkan konten sosial eksperimen yang kemarin sempat tertunda, yaitu tentang kesadaran masyarakat apabila ada seseorang yang motornya mogok itu apakah ada yang membantu atau tidak. Kali ini kita akan sosial eksperimen di sekitar jalan sini, yaitu dimulai dari jalan sana sampai ke arah sana. Nah, nanti aku akan berjalan sekitar 50 sampai 100 meter untuk mengecek apakah ada orang yang akan menolong atau tidak. Ada atau tidaknya orang menolong nanti tetap akan saya ambil videonya untuk diambil pelajaran yang bisa diambil. Perasaan kan? Ya. Sosial eksperimen kali ini kita akan mengambil video di sekitaran jalan ini ya. Bisa teman-teman lihat juga di sekitaran jalan ini banyak sekali masyarakat yang sedang berlalu lalang. Untuk sosial eksperimen kali ini kami akan mencoba untuk berpura-pura motor mogok di sekitaran jalan ini.
ngeten lalu boleh tahu kenapa ya Mas masih mau nolongin saya? Kan ya sama-sama orang tuh Mas, naik motor juga toh. Dari cowok biasa. Motor saat ini Mas ya. Monggo. Mas ini kan biasa gede Mas. Tujuh Mas. Sampun tulungnya. Betul Mas. Nggih. Kula motor nih Mas ya. Mau kerja Mas. Oh, langsung kerja Mas. Nggih, monggo. Matur nuwun nggih Mas. Ya, Larissa Mas. Nggih. Nggih, monggo. Nah, tadi kan udah bisa teman-teman lihat ya, alhamdulillahnya ada yang menolong. Jadi nanti kita akan berikan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari video tadi. Semoga teman-teman bisa memahami dan bermanfaat untuk kemudian hari. Ayo. Jadi, lesson learn yang pertama yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tercermin dalam sila kedua Pancasila, menekankan pentingnya empati dan solidaritas antar sesama. Ketika seseorang itu bersedia membantu orang lain yang sedang kesulitan, seperti membantu pengendara yang kehabisan bensin, maka tindakan tersebut menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, hal ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dan memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Apa sih lesson learn yang dapat diperoleh dengan video di atas itu? Empati dan kepedulian. Kita itu jadi lebih peka dan peduli sama masalah yang dihadapi orang lain. Melihat langsung kondisi mereka, bikin kita sadar kalau hal-hal kecil ternyata punya dampak yang besar dan positif buat mereka. Intinya itu membantu masyarakat bukan cuma soal memberi, tapi juga soal belajar. Kita tumbuh jadi pribadi yang lebih peduli, tangguh, dan bisa melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Sekecil apapun kontribusi kita, selalu ada dampak positif yang bisa kita tinggalkan untuk mereka, dan harapannya bisa menjadi contoh di masyarakat. Lalu untuk lesson learn yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia, di mana dengan adanya eksperimen ini kita dapat melihat atau mencerminkan sikap membantu orang lain tanpa memandang suku, agama, atau gender. Seperti halnya yang sudah kita lihat pada eksperimen sosial tadi, bahwa gender, agama, suku, ataupun yang lainnya itu tidak mempengaruhi atau menghalangi seseorang untuk menolong orang lain. Di mana ini menunjukkan pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman. Sikap ini memperkuat semangat gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Lah, itu tadi merupakan beberapa nilai yang bisa diambil dan juga pelajaran yang bisa diambil dari video konten kami. Dari sosial eksperimen ini, kita belajar bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berbuat baik dengan tulus adalah wujud iman dan juga ketakwaan. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Empati dan kepedulian mencerminkan penghargaan terhadap sesama. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Kolaborasi dan solidaritas memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Dan kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saling membantu menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebuah pedoman moral dalam bertindak dan juga berperilaku. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri untuk membangun lingkungan yang harmonis, adil, dan juga sejahtera. Kami dari kelompok 8 undur diri. Terima kasih.